Kami terus belajar percaya. Janjimu ajaib, janjimu ya dan amin. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan bait suci dirusak, dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari kekuatan jahat. Kami percaya perlindunganmu ajaib, kekuatanmu terlampau dahsyat, janjimu ya dan amin, kuasamu sempurna kesukaanmu. Oh, yang singin nama Tuhan. Yesus, Yesus. Layak disembah. Amin. Yesus. Yesus. Kemuliaan hadirat-Mu terus mengerjakan setiap pribadi umat, mengerjakan setiap pribadi kami. Yesus, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan jadi. Sebab sekali-kali tidak ada oknum manapun yang mampu menggagalkan rancangan Tuhan. Tidak ada makhluk satupun di bumi ini yang mampu menghalang-halangi rancangan Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus mengerjakan kami, membangun hidup kami sampai rancangan-Mu genap sempurna dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu. Kiranya kebenaran pengajaran firman-Mu terus membangun hidup kami, bencana yang mulia
sebagaimana rencana Tuhan. Kuasa pengorbanan Tuhan menjadi bagian hamba untuk menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejahtera di dalam kasih Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus menjadi bagian hidup kita, pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan sampai pada detik hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, menghadapi kenyataan dari kegenapan firman Tuhan, maka sebagai umat pilihan Tuhan kita harus semakin peka, semakin tajam di dalam mendengar, di dalam melihat situasi, kondisi yang terjadi atas alam semesta kita. Tanda-tanda zaman sebagaimana firman Tuhan katakan sudah jelas. Apapun upaya manusia untuk menata hidup semakin baik menurut pandangan mata lahiriah jasmania, maka tidak salah manusia berusaha. Tetapi kalau usaha manusia, upaya manusia secara lahiriah untuk menguasai materi yang ada di bumi ini dan untuk suatu kepuasan hawa nafsunya, maka itulah yang akan menimbulkan bencana atas dunia ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini tentunya saudara melihat, saudara mendengar bagaimana bencana banjir, tanah longsor yang meletus terjadi di mana-mana dalam waktu di luar prediksi manusia, di luar prediksi alat-alat yang dibuat, yang dipasang untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi secara dini kapan bencana itu terjadi. Ketika banjir bandang terjadi, maka orang-orang yang terdampak baru bisa mengatakan gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara sungainya kotor, gara-gara sungainya tersumbat, gara-gara hutannya digunduli, gara-gara pembabatan hutan secara liar, perusakan lingkungan secara masif, sehingga terjadi bencana yang sedemikian dahsyat. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Bencana puting beliung terjadi di mana-mana. Sementara badai kering, badai api, badai salju, ratusan bahkan ribuan orang terjebak dalam satu bencana badai salju. Orang sudah tidak bisa jalan, mundur ya tidak bisa, maju tidak bisa, bisanya hanya di dalam mobil. Sampai kapan mereka tidak ngerti. Saat situasi dalam
kondisi seperti itu, baru manusia merasakan, baru manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus berempati, memperhatikan lingkungan, memperhatikan keselamatan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tahu lewat kebenaran firman Tuhan bahwa dunia ke depan semakin manusia berusaha menata dunia dalam tatanan lebih indah, lebih baik, justru berdampingan dengan pengerusakan demi pengerusakan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengerti, belajar memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memilih saudara, Tuhan menetapkan saudara sebagai imam-imam yang rajani. Dipilihnya saudara, dikorbankan seluruh hidupnya Tuhan sebagai manusia dengan tujuan supaya saudara tegak dalam tahbisan tanggung jawab sebagai imamat rajani. Bukan imamat rajani yang biasa, tetapi imamat rajani yang memiliki kecerdasan spiritual. Imam-imam yang memiliki standar kehidupan spiritual. Generasi akhir zaman sudah semakin jelas. Generasi akhir zaman di sisi lain dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kegerakan gereja akhir zaman. Tetapi di sisi lain, generasi muda akhir zaman sedang di-upgrade, diperlengkapi dengan artificial intelligence. Kecerdasan buatan itu kecenderungan, sebab ini skenarionya elit global. Kecurangan demi kecurangan di dunia bisnis, di dunia politik. Ketika kecerdasan buatan itu jatuh di tangan orang-orang yang punya ambisi ego, ambisi nafsu jahat, maka kecerdasan spiritual tidak dipakai. Yang dipakai adalah kecerdasan buatan. Manusia tidak lagi berbicara tertarik kepada kecerdasan spiritual. Manusia cenderung tertarik pada kecerdasan buatan. Saudara, suatu saat kalau ke kantor dalam perjalanan, tidak perlu bawa laptop kan? Itu begitu canggihnya kecerdasan buatan. Istilahnya Pak, laptop di awal-awal. Saudara nanti tidak pegang HP lagi, tidak lama waktunya. Artinya itu secepatnya akan terrealisasikan. Sebab apa? Geopolitik internasional. Kalau dulu kan sentralnya di Eropa, di Timur Tengah, sekarang sudah bergeser ke Pasifik.
karena elit global sudah mengincar suatu potensi besar di kawasan Pasifik, terlebih Indonesia. Indonesia ini mau dibuat kacau, Indonesia mau dibuat sebagai bangsa yang tertekan, bangsa yang bodoh. Makanya pasar narkotika itu Indonesia menjadi target pasar besar untuk narkotik internasional. Kalau generasi masa depan sudah dihancurkan, dibombardir dengan narkoba, maka mereka tidak akan bisa mengelola bangsa ini. Kecerdasan buatan yang disematkan di handphone saudara, kecerdasan buatan yang disematkan di dalam laptop saudara, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bisnis saudara, karir saudara. Tapi ketika coba saudara amati, ketika itu tidak dibuat, tidak dipakai untuk sesuatu yang baik, semua sumber kejahatan ada di situ. Dan tinggal bagaimana kita sekarang menghadapi perkembangan teknologi pada akhir zaman. Ketika kita tidak bisa mengimbangi perkembangan dunia digital pada akhir zaman, saya tidak minta saudara pintar mengoperasikan handphone saudara, alat-alat yang canggih, tidak penting itu. Tetapi yang saya maksud mengimbangi, maka kecerdasan spiritual sekarang sudah mulai menjadi tren untuk diperhatikan oleh para ilmuwan. Karena apa? Termasuk penemu-penemu pembuat kecerdasan buatan itu, mereka sudah mengatakan bahwa kecerdasan buatan ini akan menjadi bom waktu hancurnya dunia, hancurnya moral manusia, hancurnya etika manusia, hancurnya budaya yang apik, budaya yang santun, budaya yang betul-betul unik, natural. Akhirnya banyak mereka meneliti, segala sesuatu ternyata ujung-ujungnya kepada kecerdasan spiritual. Bagaimana menghentikan peperangan? Dengan apa menghentikan peperangan? Sebab mereka mendasari peristiwa itu dengan kebencian. Bagaimana supaya orang itu tidak benci? Balik lagi persoalan kecerdasan spiritual. Manusia seutuhnya tanpa kecerdasan spiritual tetap manusia yang tersimpan di dalamnya ada kebencian, ada sakit hati, ada kepahitan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya kita sebagai imam-imam yang rajani, gereja Tuhan pada akhir zaman diperlengkapi, terus berkembang, bertumbuh dewasa di dalam intelijensi spiritual. Ketika kecerdasan spiritual itu menguasai hidup kita, maka baru kita bisa berbuah-buah. Ketika kita bisa berbuah-buah, maka kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah guncangan.
Bagaimana saudara bisa menenangkan berkata kepada orang lain, tenang Pak, sementara dirimu tidak tenang? Sabar Pak, sementara dirimu tidak sabar. Bagaimana saudara bisa berkata, tolong kuasai diri ya, sementara kamu termasuk orang yang tidak bisa menguasai diri? Bagaimana ketika saudara berkata, kita kasihi mereka, sementara saudara tersimpan kebencian dalam hati? Tuhan tetap Tuhan yang tidak bisa ditutup matanya. Tuhan tetap Tuhan yang maha dasar, maha tahu, maha mengerti, yang tidak bisa ditutup telinganya oleh siapapun juga. Oleh sebab itu pentingnya kita, bagaimana supaya kita diperlengkapi dengan intelijensi spiritual itu. Kita baca kembali Yohanes pasal pertama, Injil Yohanes pasal pertama. Ayat 10 sampai 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini dijadikan oleh firman, oleh sabda, oleh logos itu. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, terus orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Sampai situ. Kehadirannya penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia ada di antara ciptaannya. Dia ada di antara alam semesta, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kecerdasan spiritual itu terus akan bertambah-tambah, memperlengkapi hidup kita, dimulai dari pengenalan akan kehadirannya. Seberapa puluh tahun saudara berumah tangga? Seberapa tahun saudara hidup bersama sebagai istri? Saudara kenal belum dengan orang yang hadir dalam hidup? Saudara sudah mengenal belum? Ketika saudara mengenal dengan sepenuh hati bahwa dia itu bagian dari hidupmu, kan perjanjian abadinya begitu. Kau adalah daging dari dagingku, kau adalah tulang rusuk, kan begitu perjanjiannya. Kalau tulang rusuk itu sampai patah, berarti tubuh itu kan tidak sempurna, alias cacat. Ketika saudara mengenali bahwa yang hadir itu suamimu, dia bagian dari tubuhmu,
Saudara tidak cukup mengenal. Pertama kenal. Kenalnya yang di sekolah. Pertama kenal secara casing, fisiknya kenal, teman sekolah, kuliah nih. Yang saudara kenal waktu sekolah, waktu kuliah, satu atau dua orang atau banyak? Ini bicara kenal ya. Banyak apa satu? Satu atau banyak? Waktu saudara sekolah itu. Yang saudara kenal, ini bicara kata mengenal. Yang saudara kenal, banyak atau satu? Banyak. Kenalanmu banyak, tetapi yang menjadi bagian hidupmu berapa? Kan gitu kan? Jadi harus difilter lagi. Ternyata yang menjadi bagian hidup saudara putuskan. Ikuti alurnya hati waktu itu. Yang saudara mengerti hanya satu. Ngerti teman lo ya. Dengan catatan ngerti tenanan. Ngerti tenanan maksudnya bagaimana? Kalau saudara tidak ngerti, tidak paham betul bahwa dia itu betul-betul suamiku, nanti saudara, sebab kehadiran orang itu juga membawa prinsip, membawa hukum, ada aturan di sana. Ketika sudah ketemuan itu akhirnya ada aturan. Mengerti lebih dalam bahwa kamu adalah suami. Sementara saudara diakui, dipahami, dimengerti sebagai istri. Lah, kehadiran Logos begitu. Dunia bahkan tidak mengenal. Bahkan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Padahal yang menerima diberinya kuasa, diberinya otoritas, diberinya, diperlengkapi dengan power yang datang dari kerajaan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi milik kesayangan, menjadi harta kesayanganku. Tuhan katakan begitu. Banyak yang saudara kenal, kanca sekolah, kanca kuliah, tapi siapa yang menjadi kesayangan saudara? Semua apa satu? Satu yang saudara kenal. Keluaran pasal 19, mari. Kitab Keluaran pasal 19. Logos itu berkemah. Logos itu mendiami kita. Logos itu menguasai hidup kita. Dia punya tujuan. Langsung ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir
Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, Tuhan itu ketika menuntun umatnya selalu diingatkan kembali kepada histori. Jadi Alkitab kita, firman Tuhan itu mencatat histori. Apa yang dikerjakan Logos di dunia, apa yang dikerjakan Logos atas umatnya, ditulisnya. Ketika Tuhan menyampaikan pewahyuan, ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selalu diingatkan pada histori hidupnya. Supaya apa? Supaya manusia itu punya kontrol. Oh iya, aku dhisik kaya ngene. Kalau Tuhan tidak menolong, aku sekarang tidak bisa seperti ini. Gitu ya. Jadi sekarang mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Dan ini ditekankan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, terus maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, ya, dari antara segala bangsa. terus Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. ya. Amin. Sampai sini kita bukan Israel secara jasmania. Nasab kita tidak ada dari saudara, tidak ada yang berdarah Israel. Tapi kita perlu tahu pengorbanan Kristus di kayu salib menjadikan saudara zaitun liar itu satu saat harus disambungkan, disatukan dengan zaitun sejati. Bangsa kafir yang mestinya tidak menjadi bagian dalam kemuliaan Tuhan, bangsa kafir yang mestinya tidak menjadi harta kesayangannya Tuhan, tetapi justru ketika saudara sungguh-sungguh kita memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku Tuhan. Ini tujuannya Logos hadir dalam hidup kita. Saudara menjadi harta kesayangannya Tuhan. Tidak perlu kekhawatiran itu diperpanjang, dipelihara. Ketika kita masing-masing mendengarkan firman, memperhatikan firman dan berpegang teguh pada Logos, maka kamu menjadi harta kesayangan. Amin. Amin. Ini perjanjian. Jadi jangan menjadi terlalu pesimis. Nanti terus bagaimana Tuhan? Nanti versinya Rasul Paulus. Kita akan pahami. Seringkali kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus begini? Sampai kapan aku harus begini? Jadi nadanya itu nada-nada sendu terus gitu. Ketika anak manusia itu dalam kondisi seperti itu, seakan sudah tidak ada harapan kembali untuk bangkit, tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ini tidak pandang manusia muda, remaja, masing-masing ada fasenya.
Kan gitu. Ada fase. Firman Tuhan mengatakan begitu, ada fasenya. Bahkan ada saatnya Tuhan izinkan bintang itu jatuh. Nah, apa penyebabnya? Itu nanti dalam topik lain kita bahas. Tentunya saudara tidak mau peristiwa yang menyesalkan itu terjadi. Itu kan maunya manusia. Tapi di dalam banyak hal untuk mendewasakan umatnya, supaya umatnya itu eksis sebagai imamat yang rajani, Tuhan mengizinkan situasi yang menyesalkan itu terjadi. Nah, sekarang mari kita jangan fokus kepada kesesakan itu. Kalau saudara pengen keluar dari kesesakan, jangan fokus kepada kesesakannya, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada perjanjiannya, fokus kepada Logos. Percaya bahwa di dalam hidupmu ada perjanjian dengan Logos. Dia berkemah di dalam hidupmu, dia berkemah dalam nikahmu untuk memikirkan saudara, untuk mengatur hidupmu, mengatur keluargamu, mengatur masa depanmu, mengatur pekerjaanmu, mengatur berkatmu, semua lengkap untuk umat pilihan Tuhan. Yang Tuhan mau kita fokus kepada Logos, maka kita menjadi milik kesayangannya Tuhan, menjadi harta kesayangannya Tuhan. Amin. Ketika kita belum los, tidak mudah itu. Saya katakan, kalau gembala bicara, gembala sudah menjalani itu. Saya katakan, udah lama, kalau udah los, wis Thomas, kalau udah los, serahkan sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Aja bolak-balik ditengok, tapi kok kaya ngono, kok orang dadi ya. Terus berdoa, terus dia melihat kenyataan, Tuhan tapi kok isi kaya ngono, durung los. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pertetapkan bahwa hidupmu, dirimu lekat dengan Logos itu, dan saudara menjadi harta kesayangan. Jadi orang kesayangannya pejabat aja foto bangganya minta ampun kan. Saudara sembayangnya menjadi kesayangannya Tuhan. Jadi jangan lihat kemudahannya, tetapi menjadi harta kesayangannya Tuhan berarti di pundakmu dipercayakan suatu otoritas kerajaan imam. Saudara sedang hidup, saudara sedang menjalani jabatan imamat raja. Saudara sedang memakai jubah kemuliaan sebagai harta kesayangannya Tuhan. Jadi ketika orang mencari kedamaian datang kepada saudara, maka akan keluar, akan tercipta jalur menuju damai itu bagaimana? Kalau saudara menjadi harta kesayangannya Tuhan, ada rahasia yang saudara keluarkan, saudara buka demi kesejahteraan, demi kedamaian, demi kerukunan. Iki lho, nek pengen damai. Karena
Karena saudara, harta kesayangannya Tuhan di pundakmu tertanggung suatu tanggung jawab yang tidak mudah. Seringkali saudara tidak mengerti sehingga bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Bagi tidak bertanya, saudara nanti sudah tidak fokus kepada perjanjian dengan logos. Buka primbon Jawa, buka lahir Kamis Pahing itu apa? Pahing digaduk nih ilmu rumus godak gaduk berarti pahit. Lahirnya wis dino pahit. Sudah baca kitab Kejadian, mulai hari pertama sampai hari terakhir Tuhan katakan semua baik. Bahkan dikatakan terakhir sungguh sangat baik. Jadi jangan ada manusia yang mengatakan hari Selasa jelek. Oh, geblake mbah itu untuk menghargai pas kematiannya mbah. Jangan beraktivitas. Hari Senin Mbah Kakung, terus Mbah Putri Selasa tidak kerja karena menghargai mendiang kakek nenek. Rebu paman, Kamis bibi. Terus jadi sepanjang minggu itu saudara menghormati kematian dari orang-orang yang saudara sayangi. Berarti saudara tidak kerja, karena dianggap hari yang sakral bagi mereka begitu. Mari belajar kepada firman, belajar mengerti kehendaknya Tuhan. Ketika kita belajar mengerti kehendaknya Tuhan, nanti kita akan ketemu kita ini menjadi harta kesayangannya Tuhan atau menjadi orang-orang yang tidak mengerti maksudnya Tuhan. Dalam kebodohan mungkin bertanya-tanya, sampai kapan seperti ini terus? Sampai kapan berkoyong ini terus? Berkeluh kesah. Maka ketika kita mengikuti jejaknya Tuhan, kita akan ngerti. Ketika kita mengikuti rancangan Tuhan, kita akan paham bahwa tanggung jawab menjadi harta kesayangannya Tuhan itu tidak mudah. Tetapi sebenarnya fasilitas untuk kuat, untuk tegak menjadi harta kesayangannya, menjaga eksistensi dari nilai yang sangat mahal. Harta kesayangannya Tuhan kan mahal. Itu ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup. Ketika kita mengenal jejaknya Tuhan dalam kondisi situasi yang galau, seakan gersang, seakan kering, seakan tidak ada harapan, maka sudah cepat menundukkan diri di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang ingin
oleh Tuhan, menjadi harta kesayangannya Tuhan untuk menggenapi karya-karyanya. Saudara, pelaksana dari karya, dari rancangannya yang begitu dahsyat itu. Tidak usah banyak bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Sampai kapan seperti ini? Kenapa Tuhan buat aku seperti ini? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah bertobat? Bukankah aku sudah mohon ampun? Bukankah aku sudah menundukkan diri? Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Saya hanya bisa katakan, Yohanes saja bisa katakan, Tuhan, kalau Tuhan suka dengan kondisi seperti ini, biar Tuhan. Sebab Tuhan punya rancangan di luar rancangan kami manusia. Dan kami percaya rancanganmu luar biasa. Los. Seringkali saudara menjadi susah ketika saudara itu takut kehilangan. Pernah saudara takut kehilangan? Saudara pernah takut kehilangan suami, pernah takut kehilangan istri, pernah. Ini Tuhan, suamiku itu milik Tuhan. Tuhan, istriku itu milikmu yang Tuhan percayakan lewat perjanjian. Tidak usah banyak bertanya kepada orang, tetangga, atau bahkan bertanya kepada ahli peramal, para ahli jampi, nujum, paranormal, paranoid. Apa menit tanya kepada orang paranoid, bubar kabeh. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Saudara mau mengikuti jejaknya Logos atau jejaknya setan? Saudara mau mengikuti jejaknya hawa nafsu daging, keinginan dunia yang sedang dipamungkas oleh Tuhan, atau mengikuti jejaknya Tuhan? Itu aja. Kalau ada orang berargumen, hidup itu pilihan, suka-sukaku, ya silakan. Tuhan tidak memaksa manusia masuk kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan hanya punya kasih. Tuhan punya belas kasihan. Hidupmu penuh penderitaan, hidupmu berujung pada kebinasaan, maka aku berkorban demi keselamatanmu, demi kesempurnaan hidupmu. Itulah kasih karunia. Manusia menolak, silakan. Makanya saya katakan, awake dhewe orang menyembah Tuhan, Tuhan tidak rugi juga sebenarnya. Nah, dipikir-pikir coba. Saudara mau ibadah, saudara mau hidup tidak karuan, tidak ngikuti aturan Logos, kerajaan surga juga tidak dirugikan. Nah, bagaimana ketika orang mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan kerajaan Allah? Kan dia ono wis aturane dhewe. Ini menjawab argumen manusiawi yang mengatakan hidup kan pilihan, bah aku sembahyang, bah aku gak sembahyang, bah aku ibadah, bah gak ibadah. Kan urusanku dhewe. Umat ojo kumat. Amin.
1000 tanya, tapi belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ketika salah satu rekan hamba Tuhan, istrinya dalam kondisi sakit, kami hanya bisa berbagi cerita pengalaman dengan Tuhan. Tetapi semua itu memang kehendak Tuhan. Ketika kesaksian suaminya, ketika proses sudah terjadi dan terakhir istrinya mengatakan, Tuhan Yesus baik. Suaminya cerita, dia katakan Tuhan Yesus baik. Setelah itu langsung matanya terbuka ke atas begitu. Sesaat langsung tertutup. Suaminya berusaha membuka lagi mata istrinya, sudah tidak bisa. Waktu saya hadir dalam pemakaman itu, saya tahan. Tidak bisa juga air mata ini ditahan. Ketika murid-muridnya mengerumuni, dia seorang guru juga seorang gembala jemaat. Perjuangan seorang hamba Tuhan yang sedemikian rupa tidak mudah. Saya bayangkan seorang bapak gembala yang biasanya didampingi oleh seorang istri gembala yang setia, sementara sudah tidak ada lagi. Saudara, kalau itu semua menjadi kehendaknya Tuhan, Tuhan hadir untuk menjemput sebagai harta kesayangannya Tuhan, sebagai miliknya Tuhan, kembali lagi kepada pangkuannya yang mulia itu. Kenyataan di mana sering kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga yang ramai, ada anak, ada istri, ada suami mungkin, ada cucu mungkin. Seakan padang belantara yang tandus, yang kelam. Seraya damai itu sudah diambil, dicabut dari tengah-tengah hidup. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau Tuhan izinkan terjadi itu di dalam hidupmu, Tuhan pengen saudara itu ingat kembali bahwa dirimu itu harta kesayangannya. Saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang ekstrim atas siapa saja, atas suami, atas istri, atas anak. Sebab saudara adalah harta kesayangannya Tuhan. Kapanpun Tuhan mau saudara melayani, layani. Masih ada kesempatan, kerjakan itu. Serahkan dirimu untuk menggenapi, untuk berkarya bagi Logos. Ketika saatnya milik kesayangannya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan diambil, saudara paham itu. Jadi jangan ada yang takut kehilangan, sebab rumusnya ketika saudara takut kehilangan, justru kehilangan. Ketika saudara tidak takut kehilangan, saudara akan mendapatkan kemuliaan. Ajarku
aku memahami semua yang kau ingini. Apa yang diingini Tuhan? Nggak ngerti juga kan? Yang diingini Tuhan, saudara, itu menjadi harta kesayangannya sebagai imamat yang rajani. Hidup memuaskan hati Tuhan. Hidup memuaskan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Sepenuh hati menghamba, bukan setengah hati. Sepenuh hati. Saudara, sebagai istri karena Tuhan, bukan karena suamimu. Kalau karena suamimu yang saudara dulu anggap paling ganteng sedunia, bohong. CRT kalau ganteng kok, ya kan? Saudara anggap paling cantik sak kampus, padahal yang lain juga banyak yang cantik kok. Saudara jadi suami bukan karena perempuan yang di sampingmu yang namanya istri, tetapi kita ada disebut suami istri karena Tuhan. Amin. Kalau itu kita pahami, kita mengerti, maka sepenuh hati ada roh belas kasihan. Kalau suami punya roh belas kasihan, jangankan meleroi istri, Cek Lombok masih mahal, ngomong hati-hati. Lombok mahal, tambah bojomu nek ngomong pedes bisa. Istri itu sekalipun istrimu kelihatan tangguh, akan Dani. Yang paling tangguh di tengah-tengah keluarga itu istri. Tak bilang ya bojo. Loh teman. Dan ini suami-suami itu gampang nangis akan Dani. Wotoke gagah, wotoke kondel, wotoke sangar. Kalau ada suami-suami yang sangar, itu justru menutupi kelemahannya. Akan Dani rahasia. Kalau tampil sangar, tampil tegas, itu justru menutupi kelemahannya. Biasanya orang yang paling sangar begitu itu justru malah ketakutannya besar. Takut apa? Takut kehilangan istri. Kandani kok. Lah bagaimana untuk supaya saudara itu tidak takut kehilangan? Lah itu miliknya Tuhan kok. Lah apa ditakuti? Saudara ada sebagai istri karena Tuhan, bukan karena laki-laki yang di samping. Saudara ada sebagai suami bukan karena perempuan yang sampai saat ini menjadi nenek, menjadi oma atas cucumu, tetapi semua karena Tuhan. Itu maunya Logos. Ajarku memahami semua yang kau ingini, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karyamu. Menghamba. Ketika sebagai seorang suami dia memposisikan diri, bekerja keras, beraktivitas untuk apa? Menghamba. Saudara bekerja keras bukan dalam kapasitas sebagai raja,
dulu berjuang untuk anak, berjuang untuk istri, berjuang untuk masa depan keluarga. Perjuangan itu berharga ketika dikerjakan dengan sepenuh hati. Tetapi bukan berarti perjuangan yang sepenuh hati itu tanpa rintangan, tanpa hambatan. Ada saatnya cobaan, tantangan, proses kehidupan itu terjadi. Bagaimana ketika itu terjadi? Masing-masing harus mengerti, masing-masing harus paham. Apakah ketika percobaan terjadi, persoalan terjadi, betul-betul kondisimu, keluargamu baru bersekutu dengan proses salib terkait pengosongan diri? Nggak cuman batin, pikiran, perasaan yang dikosongkan. Diizinkan Tuhan juga pekerjaan juga dikosongkan. Semua itu ada tahapan demi tahapan, ada maksudnya Tuhan. Ketika kita ngerti maksudnya Tuhan, ketika kita paham maksudnya Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang damai. Legowo dengan berbagai macam cara. Bukan orang yang tidak mau berupaya, berjuang dengan keras demi eksistensi, pekerjaan, usaha, keluarga. Tapi Tuhan punya waktu juga bahwa kita harus melewati tahapan demi tahapan demi terpulihkannya kondisi hidup saudara masing-masing. Nah, tahapan-tahapan itu diperlukan sebuah komitmen, diperlukan sebuah kerendahan hati, diperlukan kelembutan hati. Ketika kita memiliki kelembutan hati, kita memiliki satu prinsip belajar percaya. Mari Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat 16. Roma pasal 9 mulai ayat 16. Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, terus Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. ya, sekarang kamu akan berkata kepadaku, Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, ya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? ya, terus, Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. ya, Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? apakah ketika dalam kesesakan itu, dalam kelemahan, dalam kondisi yang tidak berdaya, kita berkata, kita berbantah-bantah, mengapakah kalau Tuhan itu maha kasih? Kenapa kalau Tuhan itu maha adil? Engkau membentuk aku demikian? Bisa juga pertanyaan seperti ini terjadi atas anak-anak. Ngopo lho kok dadi anake wong ra duwe.
Kenapa aku tidak dilahirkan di orang kaya, keluarga yang kaya, sehingga aku tidak susah? Itu kan sudut pandang. Anggap anak yang belum ngerti tentang kehidupan. Tapi kalau pertanyaan ini keluar muncul dari bibirnya seorang imam yang mestinya sudah ngerti rancangan Tuhan, ngerti kehendaknya Tuhan, mengerti apa yang menjadi pikirannya logos dalam hidup kita. Mengapakah engkau membentuk aku seperti ini, demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Kita ini untuk dijadikan harta kesayangannya. Kita mau dijadikan harta milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kan tidak mudah prosesnya. Ketika kita berbicara harta kesayangan, maka ada prosesnya ke sana. Ada aturannya. Ketika kita sudah di tangannya Tuhan, di tangannya penjuna, di tangannya tukang periuk, maka tukang periuk berhak membentuk kita, menempa kita. Untuk apa saja? Maka tukang periuk ngerti persis. Semua untuk tujuan yang mulia, ada juga untuk tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Saudara, ketika kita ini sedang masuk dalam proses, masuk dalam penempaan, di mana kesabaran kita diproses, ditempa, bagaimana kerendahan hati kita diproses, bagaimana kesabaran kasih kita juga diuji, maka kita harus ngerti. Kita fokus kepada firman, kita fokus pada perjanjian itu. Jangan, tidak usah noleh sana sini kepada benda-benda yang lain. Benda yang lain juga dalam proses pembentukan. Dalam kapasitas secara personal, maka pribadi-pribadi saudara itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika pribadimu lagi menjadi sasarannya Tuhan untuk dibentuk, saudara tidak usah tolak-tolak. Saudara tidak usah nyalahkan yang lain, apalagi nyalahkan yang membentuk. Makanya jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, ia menyatakan kuasanya. Allah menaruh kesabaran. Saudara punya penilaian. Saudara dalam proses yang berat, dan saudara menilai. Nah itu dulu hidupnya seperti ini, itu seperti ini, seperti ini. Tidak perlu. Saudara harus clear. Jadi kecerdasan spiritual itu menjadikan saudara, diri saudara selesai. Secara personal selesai dengan Tuhan, selesai dengan sesama. Semua dalam proses. Ketika semua dalam proses, ada seringkali itu berdampak secara personal. Mungkin di dalam keluarga, sang bapak lagi mojok duduk
sesaat tampil dengan muka yang seakan gregetan, seakan-akan marah tanpa ada orang. Saudara dari jauh mengamati, apa harus gak bener ini sih. Kalau sudah seperti itu berarti sudah gak beres ini. Saudara kan tidak tahu sang papa ini lagi ada masalah apa. Saudara punya asumsi itu marah dengan saudara, marah dengan anak, atau tidak suka masakan saudara, tidak suka minuman yang saudara buat. Belum tentu kan. Kenapa saudara menjadi orang lain atas suamimu? Kenapa saudara menjadi orang lain atas istrimu? Kenapa saudara menjadi orang lain atas orang tuamu? Kenapa saudara menganggap anak-anakmu itu orang lain? Sehingga saudara memproteksi diri. Ketika di dalam anggota keluarga itu sudah ada yang memproteksi diri, maka saudara sudah menempatkan diri pada posisi di luar jalur perjanjian imamat. Jadi ketika saudara itu dalam proses, dalam genggam tangannya Tuhan, sedang diproses, ditempa oleh Tuhan, kasihmu sedang diuji, sedang dimurnikan, kerendahan hatimu sebagai hamba sedang dimurnikan, kelemah lembutanmu sedang diuji oleh Tuhan, sedang dimurnikan, ketulusanmu sedang dimurnikan, sedang diuji, menjadi hamba, betul-betul menjadi hamba. Tidak petentang-petenteng karena aku ini suami, bapak, papa. Harus selalu, karena perasaanmu itu yang menghukum dirimu sendiri. Suwe-suwe gak dibolong, ya kan? Tapi coba ketika sang papa ini, sang mama ini, ya ini papa mama, tetapi aku ini juga hamba, aku ini pelayan. Saudara bisa neng comberan iso, neng got iso, di dapur bisa. Coba suami yang tidak pernah pegang kompor, kompornya rusak, bengkel kan, kompornya ngopos-ngopos, regulatornya ngopos-ngopos. Regulatornya siapa yang masih error-error ngopos-ngopos? Saudara ngebel, boleh bengkel, regulator harus ganti ini, tidak perlu ganti, ngundang tukang, di pastori ada tukang. Regulator ngopos-ngopos itu gampang itu, ngundang tukang ya bisa. Tok apa nih, tok buang, tok ganti sing anyar. Ini tak kasih tahu, ini tidak usah beli yang baru, tak kasih tahu. Nanti modal karet, pastori banyak karet itu. Bukan karet ring yang diceblok itu, ring warna apa merah apa itu, merah apa kuning itu, yang dimasukkan itu buahnya. Guru-gurunya ini malah ngos-ngos terus, tidak beli tambah ngos nih, buah ganti karet ban, bukan ban bodi itu toh belum. Simple, ngurusi gitu aja kok repot, ya kan? Mau lulusan STTBKWI itu sudah mau kerja di got, kerja di tempat panas, tempat dingin, tidak ada sih manja, wes ngeri, pundaknya ngalalai beton, tapi beton pirang-pirang digotong ronore saben bengi, musuhi teletong, sempat musuh teletong, dah sampai muntah-muntah teletong, pokoknya belum
belum sampai buek-buek, berarti belum lulusan STTBKW. Udah sarapannya itu betul-betul sebagai hamba. Hanya saya guys, murid STTBKW ada banyak yang enak, ya kan? Nggak pernah bawa treno, nggak pernah buka septic tank. Zaman saya dulu buka septic tank. Romo itu didik ini. Tapi teman, ini iya dan amin. Siapa yang pertama kali ngangkat itu, taruh di ember, tanpa gayung, tanpa ciduk, tanpa skop, langsung pakai tangan, baru buka septic tank, itu sembahyang. Betul, betul itu. Ada teman itu. Nanti yang pertama kali diutus melayani Tuhan jadi gembala, betul itu. Ada teman hamba Tuhan, ngeri tenan. Wah sudah, ini menyangkut mental, bukan soft, ini mental. Baru mendekat aja, baunya sudah kena, baunya sudah muntah-muntah kok, apalagi pegang dengan bervariasi warna. Itu pembayang, bayangnya ngeluh kok. Betul. Teman yang Tuhan ini pertama kali diutus menjadi gembala jemaat. Luar biasa. Topaan tidak mudah. Ini menyangkut mental. Mental sebagai seorang hamba. Jadi sudah tidak usah iri dengan orang-orang yang disimpan Tuhan karena murkanya Tuhan, karena orang-orang fasik seperti itu disiapkan untuk kebinasaan, untuk dibinasakan. Saudara tidak usah iri. Ketika saudara diproses Tuhan jadi sensitif. Loh itu ibadah yang sakarepe dhewe Tuhan. Sembahyang yang sakarepe dhewe. Kok malah lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Lalu kalau saya cedak berjuang, sing ora sembahyang, aku lu sembahyang. Lah iku sing gak bener. Maksudnya gak bener ngomongmu gitu loh, gak bener pikiranmu gitu loh. Sembahyang yuk ayo sembahyang aja, rasa pakai referensi yang lain. Maksudnya Tuhan itu loh. Jelas ya. Nanti ngersii hati, ngersii jiwa, ngersii rogo, ngersii pikiran, itu gitu-gitu. Jadi jangan pakai referensi, pokoknya lagi ngumpul-ngumpul jojo bahasaku kayak. Masalahnya setelah kumpul mukanya jadi jelek-jelek semua. Mukanya jelek-jelek berarti seneni gembalanya tak ada nih. Jadi kan berarti tegur. Orang ada proses, sudah ke pastori kok mukanya yang satu ini kok flat seperti aku. Ada proses tersendiri. Jadi jangan sampai sudah punya penilaian mah sombongin. Masih muda aja sombongnya kayak wono, orang tua datang kok udah disapa belas, lagi blank. Karena apa? Di pastori kan koroi terus, semua dikoroi terus, kerja setengah-setengah, ditegur tidak terima karena mereka manusia. Kadang ditegur itu masih mukanya berubah jadi monster, ada yang berubah jadi ciut, ada yang berubah jadi tapi yang normal, ukurannya ya normal. Dan ditegur mukanya berubah total, mukanya jadi jelek. Nah, ada persoalan-persoalan pribadi yang dimana kita ini harus pahami itu. Jangan minta dipahami orang terus. Ada persoalan di kantor yang betul-betul ditahan pun tidak bisa, muncrat keluar di muka. Dipikirnya marah-marah dengan orang rumah. Nah, karena masalah kantor terbawa, harusnya di jalan, lalu dibuang di tempat sampah, mulai fresh. Tapi namanya proses manusiawi, gitu harus dipahami. Jangan terus menjadi sensitif. Lah yo, aku gak berdaya. Wis wong koyo ngene iki ora kanggo gawe, wis digeledak ning pojok. Nek ketemu gembala, iya percaya tuwek, elek, gak kanggo gawe kan. Jadi saya katakan pada seseorang itu,
Makane kok wis elek, wis tuwek. Berapa kekayaan materi yang Tuhan percayakan dari proyek-proyek itu dipercayakan dalam hidupmu. Dulu janjimu ketika ada proyek-proyek kamu pengen melayani Tuhan dengan hartamu, mana? Nyatanya setelah kamu punya proyek-proyek besar dipakai untuk itu, kamu tidak ingat dengan pelayanan. Alokasi danamu bukan untuk melayani Tuhan, tapi memuaskan nafsu. Wis tuwek, wayah bertobat. Nenek panggil saya, iya mas, aku bertobat mas. Laku gembala ini dipanggil mas, gak popo. Mau manggil om, mau manggil mas, mau manggil pak, ada yang manggil Romo, ada. Saya tidak tersinggung, kok gembala kok dipanggil mas. Loh, tidak masalah. Kok kamu asem. Aduh gembala jambal mas. Loh, mas itu panggilan santun jawab. Ya nek, Kairos manggil saya, orang mungkin Mas Yohanes. Jadi ketika dia itu belajar huruf ini, opa yang pegang, yang nunjukkan, nanti adik yang nebai. Ya, ini apa? A. Contohnya A, huruf A itu bukan nulis apa? Ayam. Ya, terus adik, oh ya bener. Sampai pada Y. Ini Y. Y contohnya apa le? Itu guyu kakak. Guyu kakak. Apa ya? Apa juga itu? Apa ya? Dekati telinga saya. Yohanes. Kamu tuh lo leso ya terus apa lagi? Ngakak, guyu ngakak. Apa? Mau ya bener itu namanya opa. Terus apa lagi? Itu air apa? Yohana. Dia apalah? Tadi A, B sampai Z itu kan. Ketemu huruf C. Ini C. C apa? C apa contohnya nih? Jus apa? Itu buah yang di itu loh, puter-puter itu loh. Ya, berapa lagi? Dekati telinga saya. Guyu kan. Apa deh? Yesus. Jadi dia sudah nyandal huruf-huruf itu. Jadi jangan geli, jangan risih. Kalau diakrabi orang, jika ada orang manggil, banyak yang manggil saya itu mas. Urapan saudara tidak akan hilang, hikmat marifatmu tidak akan hilang ketika sudah dipanggil Pak Lek. Iya kan? Tidak apa-apa. Panggilan santun semua kan. Lah nek sudah itu dipanggil tul, lah itu gak bener karena apa? Namamu dudul, omongnya dul kenyot. Ada nih bayi dipanggil dul kenyot. Saudara, mari kita belajar ngerti, belajar memahami. Ketika dalam proses jangan menjadi salah berpikir. Nah itu orangnya gitu ya sekarang. Kok sangar begitu? Ya karena ada masalah, tidak kuat nahan diri, sehingga aku banyak sembahyang, mohon kemurahan Tuhan, ya kan, mohon hadirat Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu melingkupi hidup kita, maka kekuatan kasih yang dahsyat terjadi. Rasul Paulus itu dulu namanya Saulus, dalam perjalanan sedang membawa surat tugas untuk membantai jemaat Kristen di Yerusalem. Pembunuh Rasul Paulus.
cerdas. Tidak takut siapa manusia. Tapi ketika sudah ditangkap Tuhan, diubahkan Tuhan dalam waktu 3 hari 3 malam. Betul? Dalam waktu 3 hari 3 malam, doa puasa ngebleng dipaksa Tuhan. Buta pisan. Ada waktu Saulus poso iku, gak iso ndelok apa-apa. Dalam waktu 3 hari Tuhan taklukkan. Setelah doa puasa, maka otaknya di-upgrade oleh Tuhan dengan kecerdasan spiritual. Balik lagi pada kasih karunia. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, sehingga tidak ada manusia yang aman, manusia yang mau berkelit dari hadapan Tuhan dan bertanya, kenapa aku dijadikan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau Tuhan mau kasih, kalau Tuhan sayang, kenapa aku diizinkan seperti ini? Malu aku. Terus kalau kita balik bertanya kepada kita masing-masing pribadi, berapa lama waktu yang saudara pakai untuk mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak waktu-waktu yang saudara habiskan untuk mengikuti keinginan dagingmu, kepuasan nafsu? Jika ketika sudah ditaklukkan oleh Tuhan, sudah bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak adil? Seberapa waktu, banyak waktu saudara kerjakan, saudara lakukan untuk ketidakadilan? Jadi Tuhan sabar karena murkanya menyimpan orang-orang yang akan dibinasakan. Artinya untuk orang-orang yang sudah tidak ditegur lagi, untuk orang-orang yang sudah tidak direken Tuhan lagi, maka Tuhan biarkan. Jika ditegur, ganti apa-apa nih, wes babah-babah wes. Hati-hati. Kalau saudara sudah tidak ditegur Tuhan, saudara sudah tidak diingatkan Tuhan, berarti Tuhan tidak sayang dengan saudara-saudara. Berarti posisimu sedang diserahkan pada Hades, Tartarus. Kondisi masa depan diserahkan untuk dikoyak-koyak setan. Karena kekerasan hati. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya di atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih terus. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, ya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, Tuhan masih mengizinkan keturunan generasi masa depan pada akhir zaman. Sekiranya Tuhan tidak berbelas kasihan, menaruh belas kasihan kepada generasi akhir zaman sebagai pelaksana dari karyanya, maka dunia ini sudah dihabiskan oleh Tuhan. Jadi ketika kita dipersiapkan oleh Tuhan, mendapatkan roh kasih karunia dari Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk kita. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, maka masing-masing pribadi harus siap mengerti kehendaknya Tuhan, siap mengenal pribadinya Tuhan. Organ-organ tubuh yang lain punya porsi dibentuk Tuhan. Anggota tubuh Kristus yang lain
punya porsi ditempa juga oleh Tuhan. Kita masing-masing punya bagian. Semua itu bertujuan untuk menjadikan hidup saudara menjadi harta kesayangannya Tuhan. Ketika saudara tahu, saudara paham bahwa saudara dipersiapkan dan diakui oleh Tuhan menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri, jaga otoritas itu baik-baik. Jadilah pribadi-pribadi yang terus dekat dengan Dia. Jadilah pribadi-pribadi, imam-imam yang terus melekat di dalam kasih-Nya Tuhan. Ketika saudara ada di dalam hadirat-Nya, maka kemuliaan Tuhan itu semakin hari semakin nyata di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai gelap yang gelap. Sama-sama berdiri. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna.
kesempatan Roh Kudus mengerjakan setiap hidup. Kesempatan Roh Kudus mengerjakan hidup. Berikan kesempatan masing-masing pribadi membuka supaya kita mengerti, supaya kita paham rancangan Tuhan. Sehingga tidak lagi kita bertanya-tanya kenapa seperti ini Tuhan. Kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa harus begini. Tidak perlu bertanya-tanya sampai kapan hidup seperti ini. Percaya. Percaya. Ikuti jejaknya Tuhan. Ikuti kemana Roh Kudus membawa, menggandeng tanganmu. Biar dia sebagai tangan penjunan yang kuat, yang mahir, membentuk hidupmu menjadi bencana yang mulia. Mengerjakan setiap melawan setiap pribadi, melawan setiap pribadi umat untuk memulihkan umat, untuk menjamah umat, untuk menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sakit, menegakkan, mengokohkan yang lemah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Darah pengorbanan-Mu menyucikan kami. Kebenaran firman menjadi kekuatan kami, membawa hidup kami terus bangkit di dalam sebuah tanggung jawab misi demi terciptanya kemuliaan hadirat Tuhan. Sebagai pribadi lepas pribadi yang disayang oleh Tuhan, harta kesayangannya Tuhan dibentuk, ditempa, dipersiapkan sedemikian rupa oleh karena belas kasihan Tuhan. Pergumulan
perhatikan, Tuhan tolong persoalan demi persoalan yang dihadapi masing-masing pribadi, masing-masing keluarga. Tuhan jangkau, Tuhan lawat, Tuhan tolong mereka semua. Tepat pada waktunya Tuhan nyatakan rancangan Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang dahsyat. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup membawa umat bergerak dalam langkah kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Yesus, perlengkapi seluruh umat-Mu, para imam, para penatua, semua di dalam jangkauan kasih Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa dari tempat lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara hamba-hamba-Mu, gereja Tuhan yang ada di bangsa, ada di tengah-tengah negeri ini juga diberkati Tuhan. Seluruh umat-Mu dijangkau oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, kuasa kasih-Mu menjangkau melawan mereka. Tuhan tolong mereka. Memberkati bangsa kami Indonesia, pemimpin-pemimpin yang terbaik, memberikan hikmat akal budi, roh yang takut akan Tuhan, untuk mengelola bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Bumi Majapahit juga diberkati oleh Tuhan. Gereja-Mu penuh kemuliaan Tuhan. Kota ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Di kota yang damai, kota yang penuh dengan kesatuan, penuh dengan hadiratnya Tuhan. Maka Tuhan terjadi bersama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Tuhan memperhatikan kami semua. Tuhan memberkati umat-Mu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayan perjamuan suci persiapkan